Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dirhan Eka Pradipta, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Indonesia, peminatan inovasi dan entrepreneurship. Mohon izin kami dalam kesempatan ini, dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan terkait impact social innovation dengan studi kasus dari Job. Pemaparan ini sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Sosial dengan dosen pengajar yang terhormat Dr. Retno Kusumastuti Harjono MSI, kemudian yang terhormat Dr. Andreo Wahyudi MSI, dan yang terhormat Dr. Anda Novita Ikasari MKom PhD. Studi kasus inovasi sosial pada stitching jari Job ini dilatar belakangi yaitu pada tahun 2019 banyak negara-negara Eropa Barat melakukan permintaan bantuan pangan, di mana salah satunya Belanda melaporkan tingkat kerawanan pangannya itu sebesar 5-25%. Ini sudah diteliti oleh Netter dan kawan-kawan pada tahun 2014. Dan pada saat yang sama juga banyak didirikan food bank atau bank makanan yang berfungsi untuk mengurangi ketegangan pangan atau kerawanan pangan yang sudah diteliti oleh Riches dan Silvasti pada tahun 2014. Food bank ini digunakan sebagai alternatif untuk pelengkap dan kerja lembur dari bagian profesional, di mana food bank ini mengatasi kerawanan pangan itu karena kerawanan pangan merupakan sesuatu masalah yang sangat kompleks, di mana kerawanan pangan ini melalui food bank itu melakukan pelayanan untuk mengatasi kerawanan pangan tersebut. Namun penyedia bantuan ini sangatlah terbatas, sehingga kerawanan pangan dianggap sebagai salah satu indikator ketidakamanan dan kurangnya gizi pada anak. Di orang-orang miskin di Belanda itu sangat bergantung pada food bank dalam menghidupi hidupnya dan mengarahkan mereka dalam pengucilan sosial. Pengucilan sosial yang dianggap di sini tidak hanya juga terjadi banyak di sekolah-sekolah di Belanda, di mana di Belanda itu terdapat budaya bahwa anak-anak yang merayakan ulang tahun harus melakukan kewajiban melakukan perayaannya bersama pengasuh atau guru dan anak teman sebaya mereka, sehingga banyak anak-anak di Belanda itu ada yang bolos ataupun tidak hadir di sekolah ketika bertepatan dengan hari ulang tahun mereka. Permasalahan ini menjadi suatu perhatian dari Jerome Delange dan Deloitte, karena dalam ceritanya mereka, dua pengusaha muda ini ketika merayakan ulang tahun anaknya memberikan semua hadiah atau memfasilitasi hadiah pada anaknya dan teman-teman sekolahnya. Tetapi dalam perjalanannya terdapat banyak anak-anak yang tidak mampu, yang tidak dapat merayakan ulang tahunnya karena keterbatasan ekonomi. Sehingga mereka berdua mendirikan Jari Job pada tahun 2010, di mana Jari Job ini tujuan mereka adalah untuk menciptakan peluang yang adil bagi semua anak-anak tanpa memandang status sosial dan ekonomi keluarga mereka. Mereka percaya bahwa setiap anak berhak merayakan ulang tahun dengan kebahagiaan dan mainan yang layak. Sehingga Jari Job bekerja dengan kerjasama dengan para donatur ataupun individu untuk mengumpulkan mainan-mainan bekas, atau mereka juga dapat mainan-mainan baru yang masih dalam kondisi baik dan dikemas dan disalurkan pada anak-anak yang kurang beruntung pada hari ulang tahun mereka. Nah, di sini bisa kita lihat Jari Job itu memiliki visi, yaitu menyebarkan senyum di setiap ulang tahun anak, mewujudkan kebahagiaan dan kesetaraan bagi semua anak. Kemudian misi mereka yaitu
memberikan mainan kepada anak-anak yang membutuhkan pada saat ulang tahun mereka, mengurangi ketimpangan sosial, kemudian mendorong kepedulian sosial dan memberikan dampak jangka panjang atau berkelanjutan, sehingga anak-anak yang mereka bantu dapat semangat dalam sekolah ataupun kehidupan sehari-harinya mereka. Dalam aktivitas dalam aktivitas dari GJOB ini ada aktivitas mereka yaitu membuat kotak ulang tahun, kemudian ada pengemasan kotak ulang tahun, kemudian ada juga sumbangan kotak ulang tahun dari para donatur, dan kemudian juga setelah mereka kemas kotak ulang tahun tersebut, mereka melakukan pengiriman. Kotak ulang tahun ini merupakan konsep yang paling utama dalam inovasi sosial Jari GJOB. Di sini kotak ulang tahun itu diisi oleh barang-barang dalam perayaan ulang tahun, baik dirayakan di rumah maupun yang akan dirayakan di sekolah. Jadi mereka ini akan dinikmati oleh sebagian besar anak-anak di Belanda. Kotak ulang tahun yang serbaguna ini merupakan bagian yang penting karena di dalam kotak ulang tahun ini ada beberapa bagian atau mencakup beberapa hal penting atau elemen penting, yaitu seperti ada bunga, ada lilin, kemudian ada kotak kue, ada kotak minuman, ada juga perlengkapan pesta yang untuk dilakukan perayaan baik di rumah maupun di sekolah, dan barang-barang ini merupakan barang-barang yang berkualitas sangat tinggi, bukan barang-barang bekas, sehingga anak-anak merasa sangat dihargai dan tidak akan ada namanya pengecilan sosial. Kemudian aktivitas kedua adalah kotak-kotak tersebut setelah diisi kemudian dikemas oleh beberapa sukarelawan. Sukarelawan Jari GJOB itu direkrut sebanyak sekitar ratusan orang. Mereka melakukan pengemasan ini diawasi oleh staf yang sudah profesional, di mana kotak-kotak ulang tahun tersebut diisi hadiah-hadiah yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang menjangkau anak yang tepat. Kemudian karyawan Jari GJOB juga membantu sukarelawan terkait informasi yang masuk ke dalam setiap kotak dan menawarkan pendekatan sederhana untuk mengemas kotak-kotak tersebut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dalam Jari GJOB ini banyak dari sukarelawan yang telah mereka pekerjakan, baik anak magang maupun volunteer atau sukarelawan, mereka telah melakukan pengemasan hingga 55.000 pada tahun 2018. Mereka melakukan pengemasan kotak ulang tahun hingga 55.000. Jadi bisa dapat dilihat ada sekitar 55.000 anak ataupun lebih dapat mendapatkan kotak ulang tahun seperti itu. Kemudian setelah kotak ulang tahun dikemas, ada juga kotak-kotak ulang tahun yang diberikan oleh para donatur, di mana para donatur ini memberikan hadiah atau mainan. Ini tidak hanya mainan, tapi bisa berbentuk barang-barang yang telah di-list atau berada dalam daftar Jari GJOB sendiri. Sehingga ketika calon pendonor ditanya apakah anak Anda merayakan ulang tahunnya dengan sisa makanan atau barang bekas, ini menjadi kesadaran pada para pendonor bahwa mereka tidak akan memberikan barang bekas, sehingga kebanyakan mereka memberikan barang-barang yang baru dan yang layak pakai, sehingga menjadi barang-barang yang dihargai oleh anak-anak yang berulang tahun. Di sini kita bisa lihat revenue and cost-nya dari Jari GJOB tersebut. Dari sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir terdapat keterlibatan antara relawan dan donatur. Pendapatan tahunnya itu meningkat hampir 3 kali lipat. Kemudian relawannya juga meningkat lebih dari 12 kali lipat, dan sumbangan individu meningkat hampir 6 kali lipat. Kemudian yang setelah kotak-kotak ini dikemas, kemudian kotak-kotak ini akan dikirimkan pada anak-anak.
Jadi anak-anak ini diidentifikasi terlebih dahulu melalui food bank atau bank makanan yang dimana bank makanan ini mempunyai catatan yang berisi informasi tentang keluarga yang memenuhi syarat dan mendapatkan bantuan bank makanan. Jadi yang isinya itu ada tanggal lahir, jenis kelamin, dan lokasi anak tersebut atau rumahnya di mana. Nah, Jaring Job ini melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra. Di sini dalam situsnya mitranya itu ada 2 jenis, yaitu mitra bisnis dan mitra sosial. Mitra bisnis di sini sendiri terdiri dari jasa pengiriman, kemudian ada tempat pelamar untuk sukarelawan atau anak magang, kemudian juga ada lotre kode pos, di mana di sini pemerintah Belanda melakukan hukum legal terhadap lotre-lotre yang diberikan kepada keluarga miskin untuk untuk memberikan win-win solution dalam kehidupan orang miskin tersebut. Kemudian ada juga mitra sosial. Di sini mitra sosialnya itu adalah Food Bank of the Netherlands sendiri. Kemudian dan juga ada SEM and for Land, di mana di sini SEM itu memberikan rekomendasi ataupun harapan-harapan kepada para keluarga dalam keluarga miskin dalam memberikan fasilitas baik di bidang sekolah, olahraga, kemudian kebudayaan, ataupun ulang tahun itu sendiri, dan rekreasi, serta yang lain-lainnya juga. Nah, ini beberapa penghargaan yang dapat kita lihat dari Jaring Job itu sendiri, yaitu mereka pada tahun 2020 telah membantu 80.000 anak merayakan hari ulang tahun mereka, dan pada tahun 2021 mereka juga telah mengirimkan lebih dari 82.227 kotak ulang tahun kepada anak-anak yang tinggal di Belanda. Dan pada tahun 2002 sendiri, mereka sudah mencapai 108.990 kotak. Ini kotak-kotak ulang tahun ini sepenuhnya bergantung pada sumbangan keuangan dan hadiah dari perusahaan, dana, dan donatur pribadi. Di sini bisa kita lihat perusahaan-perusahaan ternama di Belanda yang dilakukan kerjasama oleh Jaring Job, yaitu PostNL, Stabilo, Volker Wessels, Perfetti, Disney, Jumbo, Hasbro, dan Mattel. Kemudian pada tahun 2023 sendiri kita bisa lihat mereka telah melakukan pengiriman kotak ulang tahun itu sebanyak 60.807 box. Ini hingga bulan Juni ini sudah segini, apalagi kalau sudah sampai bulan Desember kita belum tahu. Sehingga di Belanda mereka sangat menghargai usaha dari Jaring Job sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa penghargaan yang didapat oleh Jaring Job sendiri dari tahun 2011 sampai tahun 2016 berdasarkan situsnya dari Jaring Job. Mereka mendapatkan penghargaan baik dari kota Rotterdam, bahkan sampai mendapat penghargaan dari Pangeran Raja Dutch dan Ratu di Belanda, dan beberapa penghargaan lainnya yang bisa kita lihat di sini. Jadi sangat banyak ya Jaring Job ini mendapatkan penghargaan. Nah, untuk mendapat gambaran lebih lengkap terkait Jaring Job ini, kami akan menayangkan video dapat disaksikan. Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen uit de armste gezinnen toch hun verjaardag kunnen vieren door middel van een verjaardagsbox. In deze box zit alles wat je maar nodig hebt voor een onvergetelijke verjaardag. Stichting Jarige Job ontstond in 2010 naar aanleiding van de eerste verjaardag van Maas Lloyd, zoon van Huib en Barbara. Door het overweldigende aantal cadeaus dat Maas op zijn eerste verjaardag kreeg, wilden Huib en Barbara weten hoe dit er in andere gezinnen aan toe ging en hebben zich hierin verdiept. Dat de situatie in een rijk land als Nederland zo dramatisch was en is, kwam als een onaangename verrassing. Mijn naam is Huib Lloyd, oprichter van Stichting Jarige Job. Ik ben de trotse vader van 3 hele mooie mannen. En
Nou, je ziet op de dagen dat zij jarig zijn hoe fantastisch het is dat ze een verjaardag kunnen vieren. En helaas is dat niet voor tienduizenden kinderen in Nederland mogelijk. En met Stichting Jarige Hulp zorgen we ervoor dat juist die kinderen van een verjaardag weer een echte mooi gezinsfeest kunnen maken. En hoe gaaf is het dat zo'n dag weer een dag wordt waarin de kinderen het gevoel hebben dat ze het waard zijn op het middelpunt van de belangstelling staan. Trots de school blijven lopen. Kijk eens, dit heb ik van mijn ouders gehad. En kom mee, ik ga tracteren. In de verjaardagsbox van Stichting Jarige Job zitten allerlei cadeaus, waaronder een mooi boek. Ook zitten er slingers, ballonnen, tractaties voor op school en iets lekkers voor thuis in. Kortom, alles voor een echte verjaardag, thuis en op school. De verjaardagsboxen worden verspreid via het netwerk van de voedselbanken of worden thuisbezorgd door PostNL. De verjaardagsboxen worden dagelijks ingepakt, waarbij we hulp krijgen van bedrijven die in teamverband komen inpakken. Daarnaast werken er meer dan 100 vaste vrijwilligers voor Jarige Job. Onze vrijwilligers zijn door het land actief als ambassadeur, chauffeur, inpakker of aanpakker. Stichting Jarige Job werkt samen met diverse sociale partners en bedrijven om de verjaardagsbox mogelijk te maken. Naast de samenwerkingen omtrent aanvragen en verspreiding van de boxen bieden bedrijven ondersteuning in donaties, kennis en netwerk. Ook kan Jarige Job niet zonder al die mooie donaties en acties van particulieren, scholen, fondsen en netwerkclubs. Stichting Jarige Job is onderdeel van Samen voor alle kinderen, een samenwerkingsverband met Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Leergeld. Samen gaan we de strijd aan tegen kinderarmoede in Nederland, door voorzieningen aan te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, vrije tijd en natuurlijk verjaardag. Want alle kinderen moeten mee kunnen doen. Ieder kind verdient een verjaardag. Help jij mee? Kijk op www.stichtingjarigejob.nl. Nah, dari video itu dapat kita lihat beberapa gambaran terkait Jarige Job. Nah, dari situ di sini saya akan memberikan analisis dampak inovasi sosialnya, yaitu Jarige Job itu memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yaitu yang pertama aspek sosial, meningkatkan kebahagiaan dan keterlibatan anak-anak, di mana di sini Jarige Job itu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk merayakan ulang tahun dengan mainan yang mereka sukai. Ini tidak hanya menciptakan kebahagiaan pada momen spesial tersebut, tetapi juga meningkatkan perasaan keterlibatan dan penghargaan diri anak-anak. Dengan merayakan ulang tahun dengan gembira, Jarige Job mampu membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial anak-anak yang mungkin sebelumnya merasa terpinggirkan atau kurang dihargai. Kemudian mendorong persamaan akses dan inklusi sosial, yaitu di sini Jarige Job itu berusaha mengurangi ketimpangan akses terhadap mainan anak-anak dengan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang setara untuk merayakan ulang tahun dengan mainan yang mereka sukai. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat, di mana semua anak merasa diperhatikan dan dihargai. Dalam prosesnya, Jarige Job mengurangi stigma sosial yang terkait dengan ketimpangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya persamaan akses dalam hal mainan anak-anak. Kemudian memperkuat ikatan sosial dan solidaritas. Di sini Jarige Job melibatkan berbagai pihak, termasuk yayasan, perusahaan, dan individu dalam upayanya. Kolaborasi ini memperkuat ikatan sosial antara berbagai elemen masyarakat dan menciptakan solidaritas dalam menyelesaikan masalah sosial bersama-sama. Melalui partisipasi dan dukungan bersama, Jarige Job membantu membangun kualitas kehidupan sosial yang lebih baik dengan memperkuat hubungan dan kerjasama di antara semua pihak yang terlibat. Kemudian meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian. Jarige Job tidak hanya memberikan mainan kepada anak-anak yang membutuhkan, tapi juga meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian masyarakat secara luas tentang isu-isu pemborosan, ketimpangan akses, dan berbagi dengan sesama. Inisiatif ini mengajak masyarakat untuk memikirkan kembali pola konsumsi dan mempertimbangkan alternatif yang berkelanjutan, serta merangsang kepedulian terhadap kebutuhan sosial di sekitar mereka. Jarige Job pada dasarnya berfokus pada sektor sosial dan lingkungan. Kemudian akses ekonomi di sini yaitu
reduksi pemborosan. Indikator ini mengukur jumlah mainan yang berhasil diselamatkan dari pembuangan dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Data dapat mencakup jumlah mainan yang terkumpul dan disalurkan kembali pada anak-anak yang membutuhkan. Kemudian ada juga namanya penghematan biaya dalam aspek ekonomi ini. Ini melibatkan estimasi biaya yang dihemat oleh keluarga yang menerima mainan dari gadget tersebut. Kemudian juga ada akses aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan ini, indikator ini melibatkan pengukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh jaring job dalam mengurangi pemborosan mainan dan mendorong praktik daur ulang. Kemudian dari dampak pendidikan itu sendiri, ini melibatkan penilaian tentang kontribusi jaring job dalam memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kognitif anak-anak melalui mainan yang diberikan kepada anak-anak. Kemudian analisis rekomendasi dari jaring job yaitu pertama perluasan jangkauan. Jaring job dapat mempertimbangkan perluasan jangkauan ke wilayah yang lebih luas, baik di dalam Belanda maupun di luar negara tersebut. Dengan memperluas jangkauan, jaring job dapat mencapai lebih banyak anak yang membutuhkan dan memberikan manfaat sosial yang lebih besar. Kemudian kementerian yang lebih luas. Jaring job dapat mengembangkan kemitraan dengan lebih banyak perusahaan, organisasi, dan lembaga amal. Dengan menjalin kerjasama yang lebih luas, jaring job dapat meningkatkan kapasitas pengumpulan mainan, sumber daya, dan dukungan keuangan sehingga dapat menyentuh lebih banyak anak dan menjalankan program-program yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah penyuluhan dan advokasi. Jaring job dapat memperkuat upaya penyuluhan dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pertimbangan akses terhadap mainan anak-anak dan pentingnya redistribusi mainan yang masih layak pakai. Melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan, jaring job dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam upaya sosial ini. Kemudian yang keempat adalah evaluasi secara terus-menerus. Jaring job dapat melakukan evaluasi secara terus-menerus tentang dampak sosial dan efektivitas program mereka. Dengan mengumpulkan data dan umpan balik secara teratur, jaring job dapat mengukur kesuksesan inisiatif mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kemudian yang kelima adalah skalabilitas model. Jaring job dapat menjelajah kemungkinan skalabilitas model mereka baik di dalam Belanda maupun di negara lain. Dengan mengembangkan model yang dapat diterapkan di berbagai konteks, jaring job dapat memperluas dampak sosialnya dan memberikan manfaat kepada lebih banyak anak di seluruh dunia. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah kolaborasi dengan lembaga penelitian. Jaring job dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga penelitian atau akademik untuk melakukan studi dampak yang lebih mendalam dan objektif. Melalui penelitian yang didukung secara ilmiah, jaring job dapat mengumpulkan data yang lebih kuat dan memperklaim dampak sosialnya dan memperbaiki strategi operasional mereka. Nah, dari sini ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya berterima kasih kepada dosen pengajar yang telah mengajarkan mata kuliah inovasi sosial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.